Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen ke-11. Di segmen ini saya akan membahas tentang pelatang suara atau loudspeaker atau biasa dikenal juga dengan sebutan speaker. Pelatang suara atau loudspeaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik menjadi frekuensi audio atau mengubah sinyal elektrik menjadi getaran suara. Jadi secara prinsip kerja adalah kebalikan dari mikrofon. Cara kerjanya adalah menggetarkan komponen berbentuk membran dan kemudian nanti membran itu akan menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara dari getaran membran tersebut. Pelatang suara menggunakan sebuah pemandu atau disebut dengan driver untuk membandingkan gelombang suara dengan menggetarkan suatu kerucut atau diafragma secara cepat. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar speaker ini, nah speaker ini pada dasarnya yang dimaksud yang seringkali disebut dengan speaker itu adalah satu set yang isinya adalah driver yang ini dengan kotaknya. Nah, si driver ini memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung dengan bentuknya, tergantung dengan respon frekuensinya. Dan biasanya kalau kita menyebut dengan speaker adalah kombinasi antara driver ini dan kotaknya. Itu adalah sebuah yang disebut dengan speaker. Nah, kalau kita bicara dengan speaker, pada dasarnya adalah terjadi akibat kalau misalnya kita punya membran seperti ini. Nah si membran ini biasanya di tengahnya ada sebuah ada sebuah semacam coil. Nah si coil ini dia ada di sebuah inti besi, inti magnet. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya ini sebenarnya agak kebalikan dengan mikrofon tipe dinamik. Jadi kalau misalnya kita berikan kita berikan tegangan ke coil ini, maka dia akan bergerak maju mundur. Dan gerakan ini akan menggetarkan juga si membran yang ada di depannya. Nah, pada dasarnya kan kalau kita bicara magnet di sini dia ada dua magnet nih, ada magnet yang elektromagnetik, ada satu lagi ada magnet yang sifatnya magnet permanen. Nah, karena dia berinteraksi, si coilnya dia diberi tegangan, maka akan ada gerakan dari coil tersebut. Nah, arus bolak-balik ini yang akhirnya menggerakkan membran sehingga terjadi gelombang suara. Dari sisi speaker, nah speaker ini kalau dari sisi karakteristik frekuensinya bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah subwoofer yang menghasilkan frekuensi bass di bawah 200 Hz. Biasanya diameternya besar. Lalu woofer ini frekuensinya masih frekuensi bass tapi tidak serendah subwoofer. Frekuensinya biasanya di bawah 500 Hz, antara 200 sampai 500 Hz. Jadi di sini digambarkan oleh speaker nomor 3. Oh ya, untuk speaker ini ada beberapa jenis, one way, two way, three way, dan macam-macam. Ini yang digambarkan ini sebenarnya mikrofon jenis three way karena dia punya 3 jenis speaker di dalamnya. Jadi ada 3 jenis driver yang untuk woofer, ada yang mid, yang ini ada tweeter juga. Ada speaker yang disebut dengan mid range atau disebut dengan mid, memiliki karakteristik frekuensi menengah antara 500 sampai 4 kHz. Dan ada juga yang disebut dengan tweeter yang menghasilkan suara frekuensi tinggi di atas 4 kHz. Ada juga yang disebut dengan super tweeter, dapat menghasilkan suara frekuensi sangat tinggi di atas 100 kHz dan biasanya diafragmanya kecil, ringan, dan cenderung keras. Seperti dengan mikrofon, speaker juga memiliki karakteristik arah. Jadi speaker tersebut memiliki arah tertentu dan biasanya digambarkan dalam diagram polar, mirip dengan mikrofon tadi. Dan untuk mikrofon speaker dengan frekuensi rendah dengan suara yang menghasilkan frekuensi rendah seperti tweeter cenderung memiliki distribusi spasial yang sangat sempit atau sangat terarah. Jadi ini contoh bagaimana hubungan antara distribusi spasial atau distribusi suara di ruangan terhadap frekuensinya. Kita lihat semakin tinggi frekuensinya, maka suara yang dihasilkan pun juga akan semakin terarah. Dan untuk suara dengan speaker atau pelatang suara berfrekuensi rendah cenderung memiliki distribusi spasial yang lebar atau lebih merata di segala arah. Ini yang menyebabkan kalau kita punya speaker, biasanya subwoofer hanya perlu satu saja dan biasanya diletakkan di mana saja tidak masalah karena memang
distribusi suaranya yang cenderung lebar dan merata ke segala arah. Itu tadi sekilas tentang pelantang suara. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang pelantang suara di segmen terakhir, yaitu di segmen 12. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.